Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bersama saya Andi Jusniati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bintan, dengan unit kerja SD Negeri 001 Bintan Utara. Berikut adalah tugas koneksi antar materi modul 3.2, Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih saya ucapkan kepada pengajar kelas 1102, Ibu Sri Nurmi Lubis sebagai fasilitator dan Ibu Yunita Maiza sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini yaitu CGP mampu memahami, memberi contoh, mengaplikasikan, serta menghubungkan materi modul 3.2 dengan modul lainnya. Adapun beberapa panduan pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya merupakan seorang guru maupun kepala sekolah yang mampu mengenali dan melihat modal atau aset yang ada dalam satuan pendidikan dengan berpikir berbasis kekuatan atau asset-based approach, dan dapat memaksimalkan potensi tersebut agar bisa bermanfaat bagi murid dan satuan pendidikan secara efektif dan optimal. Cara mengimplementasikan di lingkungan sekolah. Yang pertama, memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Kedua, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat serta wali murid dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Yang keempat, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Adapun di lingkungan sekolah, yang pertama, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga, memanfaatkan komunitas belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan lingkungan sekolah. Yang kelima, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Selanjutnya adalah lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama, membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, bekerja sama dengan wali murid atau paguyuban dalam membantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak puskesmas, kepolisian, pasarkan, dinas pendidikan, dan lingkungan lainnya. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ada 7 modal aset utama yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada. 7 modal aset utama tersebut yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal politik, modal lingkungan atau alam, modal agama dan budaya, modal finansial.
Jika ketujuh model aset tersebut dapat dikelola dengan baik dan optimal, maka akan membantu proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Contohnya, modal manusia, kepala sekolah, guru, tendik yang menjalankan perannya dengan baik serta memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam menjalankan perannya akan membuat pembelajaran lebih berkualitas dan dapat meningkatkan prestasi belajar murid. Modal fisik, seluruh ruangan serta sarana dan prasarana di kelas akan menunjang pembelajaran menjadi pembelajaran yang berkualitas jika dimanfaatkan secara optimal. Modal sosial, tata tertib, keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif. Modal politik, kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama kepala sekolah dan pihak luar seperti puskesmas, kepolisian dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modal agama dan budaya, kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, membaca surat-surat pendek, gotong royong dapat meningkatkan perilaku peserta didik menjadi lebih berakhlak. Kegiatan ekstrakurikuler Kompang serta literasi budaya Gurindam dapat membuat peserta didik lebih mengenal dan mencintai budaya daerahnya. Modal lingkungan atau alam, lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Modal finansial, dana bantuan operasional sekolah atau BOS serta yuran kas dapat dimanfaatkan untuk keperluan sekolah atau kelas yang dapat menunjang pembelajaran yang lebih berkualitas. Keterkaitan dengan modul lain. Keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul 1. Modul 1.1, guru berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid dengan mengembangkan potensi yang dimiliki. Modul 1.2, salah satu peran guru adalah pemimpin pembelajaran. Guru dapat meningkatkan keterampilan yang dimiliki untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Modal 1.4, budaya positif sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai kekuatan dalam modal budaya positif, agar tercipta lingkungan pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2. Yang pertama, modul 2.1. Pemimpin pembelajaran dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.2, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan sosial dan emosional yang baik dalam mengelola sumber daya sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan antara modul 3.1 dan modul 3.2. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya berpikir bahwa aset itu adalah sesuatu yang berupa benda fisik saja. Dan aset itu pemikiran saya
yang sesuatu yang bagus atau berharga. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya menyadari bahwa ada 7 modal aset utama yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian, dan sesuatu yang merupakan kekurangan pun bisa menjadi aset tergantung dari bagaimana cara pandang dan mindset kita. Pemikiran yang sudah berubah dari diri saya setelah mempelajari modul 3.2 ini, yaitu yang pertama, terdapat 7 modal aset utama dalam satuan pendidikan. Yang kedua, dalam berpikir kita harus pendekatan berbasis aset atau kekuatan, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran merupakan aset utama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan kreativitas dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada. Terima kasih, semoga kita terus menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan.